Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Di absen terlebih dahulu. Farhah Nurfadilah, Gisna, Repa, Desil, apa sakit? Sakit Dada, hadir Jahra, hadir Hisam. Nah, buka buku PAI halaman 71. Halaman 71. Pelajaran 7. Nah, pelajaran 7 ya. Judulnya beriman kepada malaikat Allah. Nah, cermati dan bacalah ayat berikut. Nah, ada surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang artinya Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, malaikat termasuk dalam rukun Iman. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun iman ada 6. 1 iman kepada Allah. 2 iman kepada Malaikat Allah. 3 iman kepada Kitab Allah. 4 iman kepada Rasulullah. 5 iman kepada Hari kiamat. 6 iman kepada Qadar. Nah, ayat yang barusan dibacakan menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, dan kepada Rasulnya. Nah, tadi rukun iman sudah disebutkan ada 6. Selanjutnya buka halaman 72. Nah, judulnya makna beriman kepada malaikat Allah. Nah, apa makna beriman kepada malaikat Allah? Nah, makna beriman kepada malaikat Allah berarti pertama meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Nah, jadi pertama makna beriman kepada malaikat Allah itu ialah meyakini adanya malaikat meskipun tidak terlihat. Karena malaikat itu termasuk makhluk yang gaib. Kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Karena yang harus disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Nah, ada sifat-sifat khusus yang dimiliki malaikat. Tinggal lihat poin 3. Sifat-sifat khususnya seperti baca, selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya,
tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, jadi malaikat memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan, berbeda dengan manusia sifat-sifatnya. Manusia diciptakan dari tanah, manusia mah. Malaikat diciptakan dari nur, tidak makan, tidak minum, tapi tidak kelaparan. Nah, itu sudah membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, selanjutnya mengenal malaikat dan tugasnya. Nah, berapa jumlah malaikat yang wajib diketahui? 10. Nah, sebutkan satu-satunya. Jibril, Mikail, Asrafil, Ajrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, sudah mengenal nama-nama malaikat. Nah, tugas-tugasnya tahu? Nah, satu tadi malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Nah, malaikat Jibril pada masa Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas menyampaikan rezeki berupa rezeki itu macam-macam, berupa hujan yang diturunkan ke bumi itu merupakan rezeki, salah satu rezeki yang Allah berikan. Yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat Israfil, malaikat Ijrail. Jibril, Mikail, tugasnya apa malaikat Israfil? Meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Malaikat yang keempat malaikat Ijrail. Apa tugasnya malaikat Ijrail? Mencabut nyawa. Jadi setiap makhluk bernyawa yang dicabut nyawanya itu dicabut oleh malaikat Israel, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima malaikat Munkar dan Nakir. Jadi 5 dan 6 Munkar Nakir. Tugasnya apa tugasnya? memberikan pertanyaan di alam kubur. Nah, jadi setiap yang meninggal terus dikuburkan. Nah, setelah selesai dikuburkan, setelah selesai yang melayat, nah akan diberikan pertanyaan oleh malaikat Munkar Nakir. Nah, yang ketujuh malaikat Raqib. Apa tugas malaikat Raqib? Mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik milik manusia. Nah, mengawasi dan mencatat setiap amal baik manusia. Nah, kalau tidak salah Ibu pernah mendengar jika seseorang baru niat di hati berniat melakukan kebaikan, itu sudah dicatat oleh malaikat Raqib. Terus yang kedelapan malaikat Atid. Malaikat Atid mencatat amal buruk, mengawasi dan mencatat amal buruk manusia. Ada di sebelah mana malaikat Atid? Sebelah kiri. Yang di sebelah kanan malaikat Raqib. Yang kesembilan malaikat Malik. Apa tugasnya malaikat Malik? Menjaga pintu neraka. Menjaga pintu neraka. Konon katanya malaikat Malik berwajah sangar, tidak pernah senyum, penjaga pintu neraka. Nah, yang ke-10 malaikat Ridwan bertugas Menjaga pintu surga. menjaga pintu surga.
Nah, jadi sudah tahu tugas-tugas malaikat beserta nama-namanya? Nah, dilanjutkan pada poin selanjutnya, menerima keberadaan malaikat Allah. Nah, kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena adanya malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasan. Nah, jadi untuk menerima keberadaan malaikat harus percaya bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasan. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Kan salah satu malaikat bertugas mencabut nyawa. Malaikat apa? Malaikat Israil. Jadi harus banyak mengingat kematian karena kematian itu akan datang dengan tiba-tiba. Tidak bisa berkurang 1 detik, bertambah 1 detik, pasti pas. Nomor 3, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya menuntut ilmu. Nah, orang yang belajar akan didoakan oleh para malaikat. Akan membaca istighfar kalau tidak salah, mengunjungi para saudara dan sahabat. Nah, di antara orang yang didoakan oleh para malaikat itu, yang pertama, orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang menjunjung, yang sering mengunjungi para sahabat, saudara, menjaga silaturahmi, tidur dalam keadaan suci dan memilih barisan paling depan saat sholat berjamaah. Lamun sebelum tidur wudu, gosok gigi, cuci tangan, cuci kaki. Terus pulang dari masjid langsung tidur. Nah, harusnya wudu, gosok gigi. Nah, itu akan didoakan oleh malaikat Allah. Nah, selanjutnya, perilaku seperti apa yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, lihat dulu gambar di halaman 75. Nah, gambar yang pertama itu gambar apa? Coba. Memberikan sedekah kepada pengemis. Nah, kepada pengemis boleh. Gambar yang kedua, salam sama ibu dan ayah. Nah, jadi sebelum berangkat kemanapun harus salam. Cium tangan pada kedua orang tua. Kalau tidak ada kepada nenek, kepada kakek. Kalau tidak ada cuma ibu. Pokoknya harus cium tangan, pamit. Ini kiai mah berangkat leos menghilang. Kata di pelarian kemana? Nah, gitu. Tega inginnya. Gambar yang ketiga, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Nah, tadi gambar yang pertama itu suka bersedekah. Nah, peduli untuk menolong sesama. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir."
Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa ketika pagi datang akan turun dua malaikat. Ya, dua malaikat. Keduanya itu berdoa. Malaikat yang satu berdoa seperti ini. Ya Allah, berilah. Jadi semoga diganti apa yang telah diinfakkan oleh orang tersebut. Misal, Jerepa berinfak di pagi hari kade hisam. Jadi malaikat teh berdoa, ya Allah semoga diganti apa yang sudah diinfakkan oleh Derepa kepada Dehisam. Tapi sebaliknya, Dewilda kikir kepada De Parhah. De Parhah teh yang jajan gitunya, tapi tegaduh artos, atau De Parhah teh tegaduhun pulpen tapi tegaduh artos, teu ditamutan, teu dipang meserkeun gitunya. Nah, malaikat berdoa, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Jadi, anu bersedekah mah pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, gambar anu kedua teh gemar mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada orang tua, diperintah oleh Allah berbakti kepada orang tua, diperintah. Nah, terus menghormati guru dan menghargai sesama. Jadi bade kasahanapeun ka saluhurun ge kudu sopan. Komo ka guru sareng ka ibu ramah. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga dan sebagainya, semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi hal apapun yang kita lakukan pasti tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan selalu dicatat oleh Allah, malaikat, raqib dan atid melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lihat rangkuman halaman 77. Sudah ditulis? Ningali buku catatanna. Terus ditulis anu halaman 77. Rangkuman pembelajaran 7. Malaikat adalah makhluk Allah. Malaikat adalah makhluk Allah. Acan? Sok ditulis. Nah, lewat rangkuman lebih mudah memahami materi yang telah disampaikan. Nah, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia, termasuk makhluk gaib. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang telah memberitahukannya. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu malaikat Jibril, Mikail. Nama-nama malaikat dan tugasnya sudah ditulisnya aku ibu, terus ditugaskan di buku catatan. Tinggal gara aku ibu pernah ditugaskan nyerat nami-nami malaikat, terus tuh serat rangkuman hunkul.
harus menerima keberadaan para malaikat dengan keyakinan bahwa malaikat itu ada. Setiap saat takut dan ingat kepada Allah, banyak mengingat kematian, dan gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat. Sedang menulis rangkuman. Setelah menulis, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, sebutkan kembali nama-nama malaikat beserta tugasnya. 1. Jibril. Bertugas. Menurunkan wahyu. 2. Malaikat. Jibril. Mikail. Bertugas. Menurunkan rezeki. Menurunkan rizki. 3. Malaikat. Israfil. Meniup. Songsong. 4. Malaikat. Israil. Bertugas. Mencabut nyawa. 5. Munkar dan Nakir. memeriksa di Memeriksa di alam kubur. 7. Rokib. Mencatat amal baik. 8. Atid. Mencatat amal buruk. 9. Malik. Menjaga pintu Neraka. 10. Malaikat. Ridwan. Menjaga pintu. Surga. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka Ma'alamtani farduhu ilayya inna hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.